selamat malam, selamat sore, atau selamat pagi bagi rekan yang mungkin berada di belahan dunia selain Indonesia. Selamat datang pada salah satu Zoom webinar dari IAFC atau Indonesia Anti-Fraud Center yang terbaru, terkini, dengan judul pembahasan peluang dan tantangan dalam mengembangkan entrepreneurship atau wirausaha di dalam iklim berusaha di Indonesia yang mengalami berbagai disruptif. Sebelum kita masuk ke dalam acara, mohon perkenan, siapakah IAFC? Apakah tujuan dari IAFC? Kami mohon kesediaan dari Ketua Umum Komunitas IAFC, Bapak Laksda Purnawirawan Dadang Irawan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam diskusi online ini dalam keadaan sehat. Sehat adalah penting, healthy mind in a healthy body. Itu istilahnya ya. Terima kasih, mohon izin kepada yang terhormat narasumber, senior saya Ambasador Sudrajat, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan, juga kepada Bapak David Handrianto, founder of iClean Group yang sudah berkenan untuk ikut hadir di dalam diskusi IAFC kali ini. Sedikit saja ingin menyampaikan IAFC itu atau Indonesian Anti-Fraud Center atau Komunitas Anti Kecurangan Indonesia adalah sebuah yayasan. Jadi didirikan dengan semangat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang anti-fraud, anti-curang. Dasar pendiriannya adalah berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2019. Sebenarnya kehadiran IAFC ini adalah sebagai mitra yang konstruktif ya untuk memberikan nilai tambah dan pencapaian tujuan organisasi terutama pada aspek pencegahan fraud. Sedikit kami menyampaikan tentang visi ya. Visi IAFC adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersih dari segala bentuk kecurangan. Kita memiliki misi tiga, yaitu membangun budaya masyarakat menjauhi segala bentuk kecurangan di dunia usaha ataupun jajaran pemerintahan, agar kita bisa bersaing kompetitif secara internasional. Juga kita menjadi agent of change untuk menjauhkan masyarakat dari praktek-praktek kecurangan. Yang ketiga, misinya buat program aksi konkret untuk pencegahan di dunia usaha dan pemerintahan, termasuk di lembaga pendidikan dan masyarakat umum. Kita figur-figur yang berkecimpung atau terlibat di dalam grup ini dari berbagai kalangan, ada militer, TNI, Polri, hukum perbankan, akuntansi, risk management, dan juga dosen dari kalangan perguruan tinggi. Beberapa kegiatan kami, terutama di era pandemi ini sudah cukup banyak, terutama saat ini masih bersifat sosialisasi. Kita sering melakukan diskusi publik yang dapat diakses di YouTube, dan alhamdulillah followersnya sudah cukup banyak, di atas 1.000. Jadi itulah sekelumit mengenai IAFC. Selanjutnya kami serahkan kembali ke Mbak Indri. Terima kasih atas keikutsertaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang Irawan. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan judul pada Zoom webinar, dalam waktu kurang lebih 1 jam, kita akan membahas peluang dan tantangan yang dihadapi oleh satu sisi tantangan yang dihadapi oleh para wirausaha, di sisi lain tantangan yang dihadapi oleh regulator atau pemerintah atau birokrat yang mengatur kebijakan-kebijakan baru untuk mengatur perekonomian yang berkembang di negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Lebih lanjut, kita semua akan mendapatkan gambaran bagaimana masyarakat dan negara ini menghadapi tantangan-tantangan disruptif yang luar biasa. Tak perlu berlama-lama lagi, saat ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Maijen Purnawirawan Sudrajat, pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk negara China, saat ini menjadi Ketua Umum LIT, Lembaga Indonesia Tiongkok, dan narasumber kedua yaitu Bapak David Handrianto, founder iClean Group dengan pengalamannya lebih dari 25 tahun di industri cleaning and sanitation. Saya juga lihat dari Google bahwa Pak David juga sebagai pengusung education dalam bidang hygiene dan cleaning dan sanitation.
Baik, sebelum kita memulai, mohon izin kami moderator dan tim multimedia akan memute-kan speaker dari para peserta Zoom. Dan sebagai informasi tambahan, setelah pemaparan dari para narasumber, kami mempersilahkan para peserta Zoom untuk melakukan tanya-jawab kepada para narasumber selama kurang lebih 30 menit. Baik, izinkan kami memulai untuk berinteraksi dengan narasumber yang pertama, yaitu Bapak Sudrajat. Pak, selamat datang. Kami Selamat malam. langsung, Pak. Iya, Pak. Terima kasih atas kedatangannya. Saat ini, Pak, pemulihan ekonomi global diperkirakan berlanjut terus, Pak. Walaupun ada kenaikan kasus COVID dengan varian Omikronnya yang sangat terkenal itu, inflasi di dunia juga tinggi, tetapi semua negara, kebanyakan negara melakukan percepatan normalisasi kebijakan moneter di beberapa bank sentral. Pemulihan diperkirakan akan berlangsung lebih seimbang, tidak hanya bertumpu kepada Amerika Serikat atau Tiongkok saja, tapi juga disertai dengan perbaikan ekonomi Eropa, Jepang, dan India, Pak. Nah, kita nih sebagai anggota masyarakat sehari-hari juga ngerasain, Bos, sehari-hari kita nih konsumen semakin yakin dengan produk, dan penjualan retail pun tetap kuat. Nah, dengan perkembangan tersebut, kemarin kami dari panitia mencoba melihat research dari Bank Indonesia. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tetap berlanjut hingga mencapai 4,4% pada 2022. Volume perdagangan dan komoditas dunia meningkat sehingga menopang prospek ekspor negara berkembang. Nah, sebaliknya profil China, Pak, karena Pak Sudrajat ini expert sebagai negarawan dengan negara China, pertumbuhan ekonomi China tuh di Q4 2021 tuh agak menurun. Karena konsumsi masyarakatnya menurut riset itu menurun secara signifikan, dan untuk 2022 China itu kemungkinan akan mengalami permasalahan serius sejak akhir 2021, di mana misalnya perusahaan properti raksasa China Evergrande itu berusaha melunasi hutangnya, dan kebijakan ketat China untuk membatasi kasus COVID-19. Begitu banyak, Pak, aspek dan varian yang menyerang atau mendisrupt kehidupan perekonomian pada hampir semua negara. Bagaimanakah tanggapan dari Pak Sudrajat mengenai hal ini? Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Pak. Baik, Indri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman audiens yang sekarang kira-kira sudah hadir di screen kita. Berapa ya? 32 atau 23? Untuk teman-teman yang mungkin pertama kali ikut diskusi IFC ini, saya mengucapkan selamat datang dan silakan kita bergabung untuk membuat intellectual exercise sambil mendidik rakyat atau netizen untuk kita bisa menyikapi kehidupan yang sedang kita alami saat ini. Pandemi sudah berjalan hampir 2,5 tahun, dan dunia dan umat manusia mengalami suatu pengalaman yang sangat baik, sehingga terjadi beberapa apa yang disebut dengan disruptif, atau juga ada kontraksi-kontraksi daripada suatu ekspansi yang direncanakan oleh masing-masing negara dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Pengalaman kita 2,5 tahun mengalami COVID ini, saya melihat umat manusia dan dunia cukup berhasil mengatasi kesulitan ini, dan insya Allah akan berhasil, bahwa akhirnya kita bisa hidup bersama-sama COVID-19 dengan segala macam mutasinya. Dan dia sekarang sudah bukan pandemik lagi. COVID adalah sudah merupakan endemik, yaitu suatu penyakit yang hidup dalam masyarakat. Masalahnya sekarang adalah bagaimana spreading-nya tidak membahayakan seperti dulu. Omikron yang sekarang Indonesia sudah mencapai 7.000 kasus, dan ini akan kita antisipasi akan berkembang, dan alhamdulillah gen ini tidak begitu membahayakan dalam arti lethal seperti tipe D yang baru-baru ini bulan Juli tahun lalu.
Secara ekonomi dan politik, dunia memang sedang menahan diri, berkonsentrasi kepada dirinya masing-masing, tiap-tiap negara, untuk menyelamatkan warga negaranya. Sehingga interaksi ketegangan-ketegangan antar negara agak berkurang, kecuali memang ketegangan-ketegangan klasik antara Sparta dan Athena, yaitu Amerika dan China. Di mana Amerika sebagai kekuatan nomor satu di dunia, dia melihat ada rival China, sehingga ketegangan itu akan mengakibatkan secara alamiah ketidakikhlasan Amerika Serikat datangnya pendatang baru sebagai kekuatan global bisa masuk akal, sehingga ketegangan-ketegangan antara Amerika dan China sendiri itu merupakan suatu yang sangat natural dalam konteks kompetisi global. Tetapi walaupun begitu, kita juga bersyukur dengan adanya COVID-19 pandemik ini, nyatanya ketergantungan antar bangsa dan negara di dunia itu tidak bisa dikecilkan, bahkan ditingkatkan. Nah, sehingga dari situ mereduksi ketegangan-ketegangan politik di antara negara-negara yang sedang bersaing. Ini kita bersyukur. Nah, sekarang pada saat ekonomi kontraksi selama 2,5 tahun, banyak beberapa negara yang memang sudah lama mengatur dirinya, tetapi banyak memang spending dalam rangka COVID ini, itu mengalihkan biaya-biaya ekspansi suatu negara atau pertumbuhan menjadi biaya-biaya bencana. Dan ini sebetulnya beruntung bagi kita, karena khususnya Indonesia, kita mesti punya uang, punya resources to spend untuk survival. Jadi ini adalah masalah survival. Kalau saya melihat, sekarang dunia sudah menggeliat sejalan dengan turunnya penyakit atau sebaran daripada COVID yang dulu mematikan, sekarang sudah dikatakan tidak mematikan lagi. Dan ini membuat dunia kembali memberesi rencana-rencana pembangunannya masing-masing. Yang jelas, di dalam 2,5 tahun ini, dunia mengalami loncatan kodok yang luar biasa dari aspek komunikasi. Yaitu dengan adanya COVID-19 ini, maka ahli-ahli IT atau ahli-ahli informasi, komunikasi, teknologi ini betul-betul mencari peluang bagaimana kita bisa berkomunikasi tetap tanpa bertatap muka. Maka Zoom sebelum pandemi, siapa yang kenal Zoom? Sekarang everybody menggunakan Zoom. Dan ini akan ada lagi model-model Zoom yang akan lebih canggih lagi di masa yang akan datang. Sehingga ada hybrid antara Zoom dengan yang real time, ada Zoom antar negara. Sekarang sudah tidak dibatasi lagi, rapat-rapat komunikasi di dunia ini sudah real time semua. Jadi gelap dan terang, pagi dan malam, itu sudah tidak bisa lagi memisahkan interaksi manusia di dunia. Dan ini tentu akan membantu kembalinya ekonomi dunia kepada rencana ekspansinya sendiri dari kontraksi selama 2,5 tahun. Dan saya sangat optimis bahwa kita akan menemukan hal-hal baru, lompatan-lompatan, inovasi-inovasi baru dalam rangka bukan lagi survival, bahkan menggandakan keberhasilan daripada suatu negara bahkan dunia. Di aspek medis, obat-obatan juga sudah mulai ditemukan. Kalau dulu ada Panadol, misalnya obat flu dan seperti yang lainnya, maka sekarang sudah mulai ditemukan obat-obatan untuk paling tidak mereduksi sakit atau akibat atau simptom daripada COVID. Jadi saya, apa yang dikatakan Tri tadi bahwa dunia menggeliat, setuju. Indonesia juga sedang menggeliat. Tetapi Indonesia itu pas menggeliat terus menghadapi pemilu, nah ini dia.
memang ada tantangan baru, sehingga mudah-mudahan di Indonesia sendiri ada adjustment terhadap konsep-konsep pembangunan, di mana dalam konteks APBN, memang Indonesia sedang mengalami ketidaklancaran atau pengalihan daripada sektor-sektor yang tadinya untuk biaya rutin, biaya ekspansi, sekarang harus mulai diketatkan untuk mengatasi defisit daripada akibat COVID. Tetapi di tengah-tengah itu juga kita menghadapi tantangan baru tentang pembangunan ibu kota negara, sehingga memang Indonesia sekarang dihadapkan kepada manajemen pertumbuhan ekonomi yang harus prudensial, harus hati-hati. Tetapi akibat daripada itu bagi kita adalah bagaimana negara bisa mengolek fund dari masyarakat dan pertumbuhan ekonomi sehingga kita bisa lebih sustainable. Oke, tadinya saya diundang untuk membicarakan what is the opportunity and the challenges dalam era after pandemi dan dikaitkan dengan digital. Oke, saya ambil satu kesimpulan. Era setelah pandemi, saya mengambil satu kesimpulan, dunia akan menggeliat dan Indonesia pun akan menggeliat. Ini Amerika mungkin dalam waktu dekat segera akan melaksanakan kenaikan suku bunga, dan ini adalah menunjukkan adanya kekuatan baru dari Amerika Serikat untuk memboost up ketertinggalan 2 tahun yang lalu terhadap ekonomi Amerika. Bahkan diperkirakan tahun depan ini dia ditargetkan sekitar 3-3,5% pertumbuhan. Indonesia mungkin tahun depan, walaupun tahun lalu kita defisit, tahun depan ini kita cukup optimis. Karena dengan adanya menggeliat, semua aktivitas di mana-mana sudah mulai tumbuh. Bahkan akhir-akhir ini kita sekarang kesulitan minyak goreng. Ini pun akibat karena tuntutan-tuntutan daripada masyarakat terhadap menggeliatnya ekonomi. Yang tadinya tidur di rumah, tidak kemana-mana, sekarang almost semua buka, toko buka, semua buka. Dan saya kira secara ekonomi kita sudah kembali kepada track awal sebelum pandemi. Hanya mungkin pembatasan. 7.000 kasus COVID-19 yang sekarang terdata, dan 3.000-nya di DKI, tidak membuat manusia ketakutan. Justru dia santai-santai aja, yang penting jaga masker. Karena kasus kuburan tidak seperti dulu, pemakaman akibat kematian COVID itu sangat minimum, dan ini membuat kita makin confident. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan. Nah, bab yang kedua yang ingin saya sampaikan dalam konteks digitalisasi. Mau tidak mau, ekonomi dunia sekarang ke depan sudah mutlak menjadi apa yang disebut dengan digital economy. Even lebih kuat daripada yang kita sebelum 2020. Nah, digital economy ini tentu punya penetrasi yang luar biasa dan kita tidak boleh ketinggalan. Jadi saya mengatakan ada namanya ekonomi biasa lah, konvensional, atau disebut analog ekonomi. Itu ya udah, kalau belanja ya uang pakai cash, orangnya datang, nggak usah ngomong, kalau nggak ketemu muka nggak ada jual beli. Itu adalah ekonomi analog. Jadi itu satu tingkat di atas ekonomi barter dengan uang dan segala macam. Ekonomi analog ini kebanyakan terjadi di pedalaman, di luar kota-kota besar. Dan ini mau tidak mau merupakan suatu kesempatan di mana industri digitalisasi terutama handphone ini akan membuat percepatan yang luar biasa. Di Asia sendiri, dan persentase penggunaan subscriber atau pelanggan handphone itu paling tinggi adalah Thailand dan Indonesia. Jadi dari 100 orang Thailand itu dia berlangganan 174 HP, nomor HP. Di Indonesia dari 100 orang yang punya HP, dia berlangganan 176. Ulangi, Thailand 176, kita 174, kurang-kurang. Jadi rata-rata orang Indonesia itu HP-nya 2. Coba tanya dirimu masing-masing, berapa nomor HP-mu?
Ini adalah luar biasa dan ini akan mempercepat daripada proses ekonomi digital. Kalau memang masyarakat kita dibangun rasa entrepreneurship-nya, rasa mencari uangnya. Nah, Indonesia dan Thailand selama ini punya handphone lebih dari satu, kebanyakan dipakai untuk WA, untuk chatting, dan bikin hoax. Nah, mungkin kebiasaan ini harus direduksi, ya Tri ya, sehingga HP atau handphone yang dimiliki oleh kita itu betul-betul digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, terutama pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini memang ada suatu tantangan-tantangan, terutama bagi generasi muda, untuk mempelajari bagaimana entrepreneurship itu. Mungkin nanti David bisa menambahkan. Saya menyarankan, dunia kita ini akan menjadi dunia handphone. Saya tidak berbicara laptop, saya tidak berbicara tablet dan lain-lain, tapi handphone itu is part of your body. Nah, dengan handphone dan database, tiap orang bisa berkomunikasi, dan sekarang data-data itu memang harus bisa kita collect. Bagaimana kita membuat data, membaca data, dan memanfaatkan data. Nah, dengan big data, teknologi yang kita miliki sekarang, sebentar lagi mungkin Indonesia juga sudah mulai G5, sebentar lagi China sudah G6. Nah, ini akan membuat tantangan bagi kita bahwa ada playing field atau lapangan bermain yang begitu luas dan canggih. Nah, itu terserah kita. Apakah kita menjadi penonton, hanya pendengar di WhatsApp saja? Apakah kita akan aktif menggunakan WhatsApp itu untuk pertumbuhan, untuk kita sendiri? Ini adalah suatu tantangan. Itu yang disebut dengan digital economy. Nah, digital economy ini kan merambah semua analog ekonomi sampai ke desa-desa. Kekurangan kita adalah satu, infrastruktur digital kita tidak secanggih negara-negara yang sudah maju seperti China, bahkan Malaysia. Tapi sekarang sudah lumayan dan akan berkembang terus. Ini cepat sekali. Dan karena dunia ini memang sangat transparan, kalau soal teknologi digital, itu menembusnya gampang sekali, tanpa pertahanan. Masuk, sehingga apa yang terjadi di China mungkin sebulan depan sudah terjadi di Indonesia. Ini terjadi kira-kira, 7-10 tahun yang lalu, di China sudah menggunakan apa yang disebut dengan Alipay. Alipay itu cashless lah. Nah, di Indonesia sekarang sudah mulai cashless juga. Tapi belum secepat di China. Dan ini akan ke sana. Nah, pada saat cashless ini kita harus betul-betul bisa memanfaatkan. Seperti di Kenya, itu ada salah satu biro dengan yang membuat semacam biro mengatur uang. Sehingga orang tidak tergantung lagi kepada bank. Itu ada seperti paguyuban, koperasi gitu. Orang bisa pinjam uang 100-200 rupiah di antara grup itu dengan satu jaminan, yang penting ID card-nya jelas, itu bisa dipercaya, dan nanti ada wasitnya yang mempinalti kalau kamu nggak bayar dan segala macam. Itu betul-betul merebak di Afrika, dari mulai Kenya, Sudan, Tanzania, semua. Salah satu contoh bagaimana dia meng-create digital money dengan modelnya sendiri. Nah, di Indonesia juga begitu. Nah, di Indonesia ini ada namanya Bank Emok. Bank Emok itu rentenir yang di desa-desa. Nah, kalau itu bisa kita digitalisasi dengan kreativitas para anak muda untuk mengambil suatu kesempatan digital ekonomi ini sangat baik. Sehingga sebetulnya ada tantangan bagi anak muda. Tri, saya akan conclude my speech supaya nanti kita lebih bisa diskusi ya. Untuk milenial, di dalam era digital ini harus mulai belajar dan menantang dirinya dengan pertama kali adalah menjadi freelance. Jadi anak-anak milenial atau siapapun yang sekarang anak-anak muda harus mulai membangun sebagai freelance. Apa freelance? You sekarang freelance menawarkan dirimu berbuat apa. Jadi you tidak lagi boleh tergantung kepada harus bekerja di suatu perusahaan atau harus bekerja di suatu bank, tetapi you harus mulai menjadi freelance. Freelance itu apa? Aku bisa ngerjain apa saja.
Nah, dengan begitu Anda menawarkan diri Anda di dalam konten-konten yang Anda siapkan di dalam digital ini. Salah satunya mungkin lewat blogging, kalau ada blogger ya, jadi bikin blogging. Itu harus mulai. Nah, untuk itu, bagi milenial, tidak ada lagi alasan untuk tidak belajar tentang digital skills. Ya. Digital skills itu harus, misalnya bagaimana membuat konten, bagaimana mempelajari data, memasukkan data, membaca, fotografer, UX design, bikin web dan segala macam. Ini harus menjadi the bread, menjadi garam, menjadi nasi, makanan sehari-hari anak-anak muda. Tri masih sama saya, Indri ya? Ya. Halo? Halo, ya. Oke, masih ya. Jadi freelance yang kedua, learning digital skills tadi harus. Nah, freelance itu apa, Dang? Freelance itu begini, sekarang tidak ada alasan bagi milenial, terutama yang lulusan SMA atau mahasiswa, untuk berdiam diri di rumah. Misalnya begini, dia bisa bersedia untuk memotong rumput. Dia menawarkan kepada publik, saya mampu memotong rumput di halaman Anda. Ini blogger saya, kalau Anda pesan, silahkan. Maka orang yang melihat blogger itu langsung memanggil Anda, datanglah ke tempat saya, ada lahan yang harus dipotong, 1 jam saya bayar 50.000. Atau Anda bikin tarif saja 1 jam 50.000 membersihkan. Atau begini, saya bersedia untuk mencuci piring di rumah Anda. Saya bersedia untuk memotong pohon di rumah Anda. Iklankan, freelance. Jadi, dan itu anak-anak muda tidak boleh, bahasa Sundana, temenang bauan. Jadi jangan mentang-mentang kamu insinyur pertanian atau mentang-mentang kamu insinyur elektronik, terus kamu nggak mau kerja nyapu, nggak mau jadi babysitter. Nah, ini yang dikatakan freelance dan kesempatan. Sehingga tidak ada orang Indonesia yang nganggur. Gitu loh, Dak. Nah, misalnya ini ada korporasi juga, ada suatu yayasan yang menyelenggarakan services seperti ini. Misalnya sekarang ngaji. Kamu mencari guru ngaji, tinggal Google aja. Cari guru ngaji. Itu dalam 2-3 jam ada ini kualifikasi ini dan segala. Nah, sekarang tinggal anak-anak muda ini ada satu. Kamu menawarkan diri sebagai freelance, kamu bisa apa? Saya misalnya dari madrasah, saya bisa ngaji, saya siap untuk ngaji. Ini jasa saya. Gitu kan? Atau mungkin apa saja, andai kata saya sebagai duta besar misalnya. Saya bikin blogger, I have a service to advise about the Chinese understanding atau culture, itu bisa. Tapi saya mungkin saya kasih kesempatan yang mudah lah kalau yang itu. Nah, sehingga dan masyarakat kita kalau ingin nebang pohon di depan rumahnya, WC-nya mampet, ada yang ingin ngurus kucingnya, itu dia tinggal lihat blogger, orang itu bisa datang 1 jam bisa tawar-menawar 25.000. Dan ini adalah suatu opportunities. Nah, selanjutnya anak-anak muda ini harus mulai bikin blog untuk mengiklankan dirinya dan kemampuan. Terserah, yang bisa masak ya bikin blogger masak, bikin blogger macam-macam. Ya bukan hanya YouTube saja ya. Kalau YouTube kan itu memang tujuannya juga mencari uang dari sebagai YouTuber. Tapi blogger itu penting. Nah, dari situ mereka membangun online, branding dirinya, branding apakah dia. Dan yang paling penting adalah network. Nah, networking dia tidak hanya lokal, hanya Jakarta saja, Bandung, tapi seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Saya ada anak muda, dia hanya bikin jilbab saja dengan modelnya dia sendiri, dia sudah ekspor ke Timur Tengah, bahkan ke Amerika Serikat. Dan itu dia lewatin semua prosedur-prosedur birokrat. Saya nggak tahu yuk bayar pajak di mana, nggak tahu Pak, saya harus bayar pajak atau enggak sampai sekarang. Alhamdulillah katanya saya belum melapor pajak. Nah, ini ada suatu opportunity dah jadi anak-anak muda. Jadi ini yang saya katakan dalam pasca pandemik ini ada percepatan informasi yang luar biasa yang disebut dengan
percepatan digital ekonomi. Nah, disinilah saya kira anak-anak muda, terutama milenial, harus mengambil suatu kesempatan. Saya kira itu yang ingin saya konklusikan. Mudah-mudahan ini memberikan suatu bayangan, rangsangan kepada kita semua. Satu adalah optimisme bahwa pra-pandemik ini kita akan menggeliat, ekonomi akan kembali seperti biasa, dengan plus tambahan dengan new normal tadi, pakai masker dan segala. Yang kedua adalah opportunity. Satu, membangun jiwa entrepreneurship. Jangan nganggur karena tidak ada pekerjaan. You create, market yourself and you create market. Ciptakan pasar untuk diri Anda sendiri dan jadilah Anda bagian dari market. Market yourself. Sehingga tidak ada lagi pengangguran di masa yang akan datang. Nah, mudah-mudahan ini bisa menambah pemikiran-pemikiran. Untuk pemerintah, pesan saya cuma satu, marilah bangun infrastruktur digital secepat mungkin, sehingga kita betul-betul bisa mempunyai infrastruktur yang handal untuk mempercepat lajunya pertumbuhan. Saya kira itu remark dari saya, mudah-mudahan ini bisa mengawali daripada diskusi kita ke depan. Terima kasih Indri, selamat berdiskusi. Baik, terima kasih Pak Sudrajat. Kita akan lanjut langsung kepada narasumber yang kedua. Selamat malam Pak David Handrianto. Ya, tadi Selamat kita malam. sudah melihat. Ya, baik Pak, terima kasih sudah hadir. Tadi kita sudah mendengar remarks dari Pak Sudrajat. Jadi Pak, secara perekonomian general itu memang terus terjadi pergerakan indikator yang sangat dinamis. Walau sekalipun kita telah hampir atau lebih dari 2 tahun yang menghadapi pandemi, namun tingkat konsumsi masyarakat, daya tahan masyarakat, maupun korporat untuk melunasi hutang-hutangnya, itu makin terus memperkuat ketahanan masyarakat dan pemerintah untuk melawan pandemi COVID-19. Nah, ini akan menarik langsung ke Pak David sebagai pengusaha. Kita akan masuk lebih zoom kepada organisasi di mana internal organisasi, baik swasta maupun pemerintah, kita merasakan tengah terjadi perubahan proses bisnis, Pak, atau sistem operasi dari organisasi yang shifting yang semula dari manual atau semi otomasi itu ke arah digitalisasi. Sehingga dan kita tidak ini dia nih Pak, tantangan juga ada lagi yang indikator negatif yang ikut mewarnai selama masa disruptif, bahkan ini terjadi sedari zaman kuno Pak, di mana korupsi dan kecurangan masih terus mewarnai kehidupan dan penghidupan masyarakat dan pemerintah. Baik Pak, dari sisi pengusaha kami berikan waktu untuk Pak David Handrianto untuk merespon hal ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Indri. Selamat malam semuanya, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadang, hormat, selamat malam Pak. Terima kasih sudah diundang di acara IFC ini. Kemudian juga Pak Sudrajat, sebagai Dubes. Terima kasih juga atas remarknya yang tadi. Dan saya sangat setuju dengan Pak Sudrajat bahwa banyak hal, despite of all happening, kita sebetulnya sangat positif untuk melihat ke depan. Dan tadi seperti Mbak Indri sampaikan, saya ingin memberikan perspektif dari sisi pengusaha, dari sisi organisasi, bagaimana melihat berbagai macam situasi selama pandemik ini dan bagaimana kita melihat ke depan. Baik, saya akan sharing Bapak Ibu sekalian dari pengalaman saya pribadi sebagai pengusaha dan juga ngobrol, bicara dengan berbagai macam teman-teman pengusaha juga, berbagai tantangan, challenge, and opportunity. Nah, tadi Mbak Indi kan bilang mengenai disruptif, ya kan? Jadi apa itu disruptif? Itu adalah perubahan yang sangat mendasar semenjak post-pandemic yang merubah segala sesuatu hal. Nah, dari baca-baca literatur, berbicara dengan berbagai macam teman dan beberapa yang kita alami, yang saya alami sendiri, maka saya mencoba untuk membagi disruptif ini selama pandemik menjadi 3 hal. 3 hal disruptif yang jadi berbarengan, yang membuat kita mulai 2 tahun lalu menjadi shock. Yang pertama adalah disruptif ekonomi, ya kan? Sehingga tiba-tiba lockdown, tiba-tiba nggak bisa terbang kemana-mana, tiba-tiba nggak boleh kemana-mana, tiba-tiba semua perusahaan harus tutup dan segala macam, itu menimbulkan disruptif ekonomi yang luar biasa.
Ya kan? Baik itu perusahaan-perusahaan otomatis mulai kelimpungan dan seterusnya semenjak tahun 2020 itu. Dan itu tidak terjadi di Indonesia aja, hampir seluruh dunia juga begitu juga. Yang ngobrol sama beberapa teman pengusaha di berbagai negara, mereka semua mengalami disruptif ekonomi yang luar biasa. Banyak perusahaan tutup, banyak perusahaan karyawan yang di PHK, sampai sekarang pun masih ada yang teman saya yang masih tutup usahanya dan seterusnya. Ya kan, itu disruptif ekonomi yang terjadi. Yang kedua adalah disruptif teknologi. Nah, tadi Pak Sudrajat sudah menyinggung mengenai perubahan teknologi yang begitu cepat, terutama digital ya. Ini juga ini Mbak Indri. Banyak juga ada beberapa yang saya perhatikan juga ya, dan beberapa teman juga memperhatikan. Sebetulnya ada perusahaan yang tidak terlalu berdampak sebetulnya terhadap pandemi ini, tetapi mengambil momentum ini untuk mulai mengurangi karyawan, mem-PHK karyawan, dan mengambil kesempatan untuk mulai invest di automation, invest di sistem, invest di teknologi, dan seterusnya. Karena ini kesempatan, ya kan, untuk merevitalisasi organisasinya, meresponi berbagai macam tantangan ke depan. Nah, ini juga akhirnya menimbulkan juga PHK. Contohnya misalkan, ya mohon maaf, ini mungkin di sini ada orang bank ya. Ini banyak bank yang dari sisi keuangan mungkin sebetulnya harga sahamnya masih tinggi, profitabilitasnya masih bagus, tetapi juga mulai PHK ribuan karyawan. Kenapa? Karena tantangan ke depan bank sudah mulai digitalisasi, ya kan? Teller-teller mulai dikurangin, semua diganti kepada mobile banking dan seterusnya, ya kan? Kalau nggak ikut-ikutan, ya maka banknya akan tidak bisa survive ke depan di zaman era digital, ya kan? Ini adalah teknologi digital, disruptive teknologi, ya kan? Sebaliknya juga banyak mall-mall, banyak tempat-tempat shopping center yang tutup, ya kan, karena PPKM level 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ya kan? Tapi kegiatan e-commerce itu meningkatnya luar biasa. Dan ini juga yang thanks God ya, bersyukur alhamdulillah ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan. Orang bisa jualan, bisa bikin apa dari rumah, kirim pakai Gojek, kirim pakai Grab dan seterusnya, buka toko online dan seterusnya. Karena di PHK nggak tahu mau ngapain, akhirnya ada yang buka toko online, yang bikin makanan, atau yang menjadi content creator, jadi YouTuber, ya kan? Teman saya juga ada begitu, tangga saya tidak jadi YouTuber, ini ternyata juga dapetin income juga. Jadi ini ada challenge, tapi juga menimbulkan opportunity karena disruptive teknologi yang begitu luar biasa. Yang ketiga, itu disruptive millennials, ya kan? Di mana milenial, karena mungkin para millennials ini belum banyak beban, ya kan, sehingga mereka gampang sekali agile, mereka gampang sekali adaptif dengan berbagai macam perubahan, ya kan. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan kalau mendingan cari yang milenial, ya kan, karena lebih mudah beradaptasi dengan perubahan digital. Itu sebagai satu contoh begitu. Saya ngobrol-ngobrol di perusahaan, kita juga bilang bahwa ini kayaknya ke depan ini kalau mau cari karyawan baru, menambah karyawan, kalau cari milenial yang bagus-bagus, yang kualitas, rasanya akan semakin susah. Karena para milenial yang kualitas mendingan jadi YouTuber, jadi blogger, jadi TikTokers, itu ada potensi atau bikin toko online daripada harus bekerja 9 to 5, ya kan, di situ. Jadi challenging-nya akan berubah. Nah, ini menimbulkan disruptif, ini menimbulkan challenge, tetapi juga menimbulkan opportunity baru, ya kan. Nah, yang kedua, saya setuju dengan Pak Derajat tadi bahwa digital ini menimbulkan berbagai macam digital ekonomi atau yang kita sebut dengan e-ekonomi. Nah, ini mohon izin Mbak Indri, saya akan sharing beberapa data, ya kan, mengenai e-ekonomi, kan? Izin sharing sebentar. Nah, bisa dilihat, Mbak Indri bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini saya sedang sharing data yang saya dapatkan tahun 2020, yaitu e-ekonomi di Southeast Asia, khususnya di Asia Tenggara, yang dibikin oleh Google dan Temasek. Kita tahu kan, Google ini kan sekarang yang memiliki dunia digital ini kan Google. Semua apa-apa kita cari di Google, dan Temasek adalah perusahaan BUMN-nya Singapura. Ya, dan Bain Company ini researcher. Di sini disebutkan bahwa e-economics Southeast Asia 2020 at full velocity, kecepatannya resilient and racing ahead. Nah, saya ambil beberapa poin aja
Ya kan? Nanti bagi yang berminat nanti mungkin bisa saya sharing di sini. Nah, mana nih datanya? Bentar. Nah, ini menarik ini. Bahwa tahun 2020 itu penduduk di Southeast Asia itu sudah 583 juta orang. Ya kan? Dan di mana Indonesia yang paling bawah populasinya adalah 271 juta per Desember 2020. Sehingga bisa dibilang Southeast Indonesia ini adalah sudah setengahnya dari Southeast Asia. Jadi kalau kita ngomong Southeast Asia tanpa ada Indonesia itu nggak mungkin. Ya kan? Justru malah Indonesia ini menjadi key player, pemain besar sekali di Southeast Asia. Kantornya Asian aja ada, ASEAN aja adanya di Jakarta. Jadi kalau ngomong ASEAN, ya mesti ngomong Indonesia dulu diajak ngomong. Kalau enggak, ya nggak akan mungkin. Sebaliknya sekarang, Indonesia pun diharapkan bisa menjadi leader untuk di tingkat Southeast Asia. Oke, ini dari sini. Kemudian yang berikutnya lagi, nah ini menarik nih. Sebelum pandemik, ini ada 5 e-economic yang dominan, mulai dari e-commerce, transport and food, online travel, online media, financial services. Nah, semenjak COVID-19, ada 2 yang baru, yaitu health tech. Ya kan? Contohnya health tech ini apa? Seperti kayaknya klik dokter dan segala macam itu kita bisa mencari konsultasi dokter lewat online sebagai contoh itu. Dan kemudian edtech atau education. Ya kan, di mana anak sekolah segala macam nggak bisa sekolah, jadi semuanya masih online, kursus-kursus online dan seterusnya. Ini semakin dominan di Southeast Asia. Kita nggak hanya ngomong Indonesia aja, ini Southeast Asia. Jadi 2 segmen industri ini menjadi dominan semenjak COVID. Ya. Nah, saya lanjutin. Ini grafik-grafik statistik. Ada beberapa yang saya mau share. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Ini mengenai new internet user. Bisa dilihat dari tahun 2015, ya, 2015 sampai 2019, selama 4 tahun, new internet user di Southeast Asia ini mengalami kenaikan 100 juta orang selama 4 tahun. Selama 1 tahun saja semenjak pandemi, itu bertambah 40 juta orang, menjadi 400 juta. Ya kan? 400 juta new internet user. Nah, kalau 400 juta orang yang on internet tahun 2020, di mana penduduk Southeast Asia tadi di atas 583 juta, maka bisa dibilang bahwa 70% dari Southeast Asia penduduk ini sudah online, sudah digital. Nah, ini menimbulkan peluang yang luar biasa lagi. Jadi untuk para pemain digital, ini marketnya udah nggak lagi Indonesia, tetapi marketnya udah Southeast Asia karena udah 400 juta populasinya. Ini adalah pasar yang sangat besar, sangat seksi, sangat challenging, tetapi juga menimbulkan opportunity yang luar biasa. Ini yang menjadi note ya. Kemudian beberapa poin lagi. Nah, ini yang menarik juga nih Bapak sekalian. Ini 400 juta orang ini ngapain aja nih selama pandemi ini? Ternyata yang belanja elektronik itu ada peningkatan 34%. Apparels 30%, beauty 32%. Ini saya bingung juga. Orang pakai masker kok masih beauty-nya naik nih. Oh, ternyata ibu-ibu yang semua wanita ini pokoknya jatah belanja kosmetik nggak berkurang pokoknya. Itu aja. Kemudian groceries naik 47% secara online karena nggak bisa ke mall, nggak bisa shopping, jadi pakai digital. Food delivery naik 37%, video Netflix naik 38%, musik 34%, loan pinjaman 44%. Jadi karena PHK, karena segala macam susah, akhirnya fintech ini menjadi populer, menjadi dominan. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, ternyata yang paling tinggi itu edukasi. Menjadi kenaikannya 55% selama pandemik ini. Jadi ternyata kebutuhan akan edukasi ini besar sekali. Jadi kalau para swasta dan pemerintah tidak meresponi ini, maka kita akan ketinggalan, di mana di luar negeri kebutuhan digital ini ternyata paling tinggi pasalnya 55%. Ini juga yang membuat saya pun juga akhirnya menjadi sangat excited juga untuk mengembangkan platform-platform digital untuk di e-education. Ya, nah di sini. Nah, ini lain-lain lagi ada. Nah, ini juga menarik.
ini menarik saya sharing bahwa yang new user, internet user tadi, ya kan, ada yang di metro itu kota besar, ada non metro itu ada di rural, ada di luar daerah. Nah, ini Indonesia nih bagusnya adalah yang akses new digital menurut Google ini justru 56% dari di luar metro, di luar kota besar. Ini juga indikasi yang bagus sehingga pemerataan digital itu sudah masuk ke secondary city. Dibandingkan dengan Thailand, ternyata yang akses paling banyak masih di kota-kota besar, mungkin kayak Bangkok, Phuket begitu. Tapi di daerahnya masih belum. Vietnam apalagi paling kecil. Ya kan? Malaysia oke, 59%, tapi populasinya kan tidak sebesar Thailand dan Vietnam. Nah, kita ini ternyata 56%. Jadi di daerah-daerah pun sudah mulai digitalisasi di situ. Mungkin belum sempurna ya, tapi ini suatu kesempatan yang bagus. Sehingga jangkauan dari e-economic ini sudah mencapai ke tidak hanya di metro saja. Nah, kemudian beberapa yang lain. Nah, ini yang mau saya sharing sebentar. Ini ada berapa jam ya orang ke digital segala macam, kecatat semua di Google. Ya kan, terrecord semua, hourly spend dan seterusnya. Nah, ada yang mau saya sharing, ini data yang menarik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, data yang menarik ini. Kalau transaksi di online, di e-commerce, Bapak Ibu sekalian, mereka mencatatnya itu nggak pakai sebagai sales, ya, sebagai revenue, tapi sebagai GMV. GMV itu singkatan dari Gross Merchandise Value. Karena kalau Bapak Ibu sekalian transaksi di Tokopedia atau di Gojek, itu kan nggak semuanya omsetnya Tokopedia. Dia bagi lagi ini jatah, ini bagiannya merchant berapa, bagiannya yang delivery berapa, dan seterusnya. Paling-paling jatahnya Tokopedia cuma sekian persen sebagai platform fee, dan seterusnya. Kalau Anda pesan di GoFood, maka yang punyanya merchant-nya berapa, punyanya yang mengantar berapa, nah GoFood-nya mungkin ngambil sekian persen, dan seterusnya. Tapi semua diproses di platform. Nah, itu kalau orang ekonomik melihat mencatatnya sebagai GMV, Gross Merchandise Value. Nanti dibandingkan GMV-nya Indonesia, GMV-nya Singapura, GMV-nya India, GMV-nya China berapa potensinya. Nah, di sini dicatat sama Google dan Temasek bahwa dari tahun 2020 GMV di Southeast Asia, jadi GMV ini adalah transaksi yang ada di e-commerce ya. GMV Southeast Asia itu udah 105 billion US dollars tahun 2020 dan diperkirakan projected tahun 2025 itu menjadi 309 billion US dollar. Jadi kenaikannya hampir 3 kali lipat dengan trade sekitar 24% per tahun kan di sini. Ya kan? Jadi ini kenaikan lompatan 3 kali lipat yang luar biasa dalam waktu 5 tahun. Kalau sekarang sudah menjadi tinggal 3 tahun lagi karena kita udah di tahun 2022. Nah, berikutnya ini yang menarik per masing-masing negara. Ini kalau di Filipina, ya kan? Filipina ini dari tahun 2020 hanya 7,5 billion US dollar, diperkirakan projected menjadi 28 juta US dollars, billion US dollars. Thailand dari 18 billion US dollar, miliar US dollar, menjadi tahun 2020 menjadi 53. Vietnam dari 14 menjadi 52. Singapura dari 9, jadi Singapura itu Bapak Ibu sekalian cuma 9 billion US dollar tahun 2020, itu menjadi 22. Kemudian Malaysia dan seterusnya. Coba Indonesia lihat. Tahun 2020 itu 44 billion US dollar, diperkirakan 2025 menjadi 124 billion US dollar. Kita Indonesia nih memiliki potensi digital ekonomi terbesar di Southeast Asia. Potensinya mengalahkan yang lain-lain. Nah, ini suatu kesempatan opportunity yang luar biasa. Oleh sebab itu saya sangat setuju dengan Pak Derajat tadi bilang bahwa ya generasi milenial harus mulai belajar digital. Tidak hanya generasinya kalau menurut saya, tetapi pengusaha-pengusaha yang sekarang ini UKM apapun kalau tidak melek digital sayang sekali karena velocity dari e-economic ini begitu besar dan Indonesia memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada negara-negara lain. Jadi sangat sayang kalau kita tidak ikut terjun di sini karena opportunity-nya ada di sini untuk ke depan. Ini yang mau saya kasih highlight. Oke, itu nomor 2. Kemudian yang berikutnya yang saya ingin sharing adalah bagaimana kita menghadapi ini, bagaimana kita meresponi. Saya
mencoba, karena diundang sama Pak Dadang malam ini, gimana ya cara jelasinnya? Saya coba membuat suatu framework, ya kan, bagaimana kita shifting. Tadi kalau nggak salah Mbak Indri juga ngomong masalah shifting. Jadi di era perubahan ini, kita mungkin tidak perlu harus berubah dalam arti 180 derajat membalik diri. Itu saya rasa kalau menurut saya sih nggak perlu, ya kan? Karena kita harus tetap menjadi jati diri, kita harus mempertahankan DNA perusahaan kita, ya kan? Tetapi yang kita perlukan adalah shifting. Kita mesti bergeser, shifting untuk mengikuti berbagai macam tren, berbagai macam perubahan teknologi, ya kan? Berbagai macam regulasi, geopolitik dan seterusnya, supaya kita bisa inline, kita bisa mengikuti arus perubahan di situ. Jadi kita perlu harus shifting. Nah, apa yang harus kita shifting? Nah, ini kalau dari pandangan saya, dari pengalaman saya, ini khususnya Bapak Ibu sekalian ya, terutama untuk yang mungkin lagi ingin atau mau masuk ke dunia bisnis. Tadinya mungkin profesional, kemudian lagi mau bikin bisnis. Atau mungkin pensiun dari suatu perusahaan atau suatu instansi, saya ingin sekarang mulai bisnis lah. Begitu misalkan contohnya. Nah, saya sharing sini. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian tidak terlalu interest untuk menjadi entrepreneurship, mungkin ini nggak terlalu relevan ya. Jadi buat yang mau ingin mulai menjadi entrepreneur atau yang sudah baru saja membangun entrepreneur, ini saya harapkan pengalaman dari yang apa yang saya alami sini dan beberapa teman-teman teman-teman pengusaha ini bisa menjadi insight ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama, nah ini kita ini sebetulnya ini menurut Warren Buffett, ini bukan saya mengutip aja dari Warren Buffett sebagai investor dari Amerika yang terkenal. Kita tuh sebetulnya memiliki 3 aset, yaitu kita punya self, itu diri sendiri, yaitu kapasitas, kemampuan, intelektual, skill, knowledge, itu kita represent sebagai kemampuan diri sendiri. Kemudian kita semua punya uang, berapapun yang kita punya, ya kan, relatively, tapi kita ada uang di sini. Kemudian kita ada waktu, time, masing-masing orang punya waktu yang sama, ada waktu. Nah sekarang simpelnya begini, kalau kita pingin tambahan duit, kita pingin tambahan uang, maka menurut Warren Buffett, ya Anda mainkan 2 aset yang Anda punya. Anda make sure Anda bisa punya waktu dan Anda bekerja. Anda tukarkan waktu Anda. Nah, saya bekerja, apapun juga, tadi Pak Ted bilang, milenial coba belajar untuk bagaimana mempromosikan kalau dia bisa skillnya ini, bisa nebang pohon, bisa macam. Nah, itu diri sendiri tukarkan dengan uang. Atau kita bikin bisnis sendiri, waktunya untuk mendapatkan uang. Nah, tapi kalau sekarang yang sudah, saya ingin punya waktu lebih banyak. Saya ingin waktu lebih banyak untuk keluarga, lebih banyak untuk hobi, untuk nulis buku, dan seterusnya. Maka, ya kita perlu punya skill, punya knowledge, dan kita harus punya duit, karena kita nggak menghasilkan apa-apa nanti. Misalnya kita punya duit yang cukup, ya kan? Oh, tapi saya sekarang ini ingin untuk meningkatkan diri sendiri, menambah keterampilan. Nah, make sure kita punya waktu untuk belajar, dan kita punya uang untuk beli course-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tinggal kita prioritasnya mana, kita mainkan 3 aset yang kita miliki. Nah, kemudian saya tambahin, kerangkanya itu adalah, di tengah-tengah itu adalah paradigma. Tergantung paradigma kita melihat sesuatu, melihat dunia ini bagaimana, melihat perubahan ini bagaimana. Nah, ini paradigma. Seringkali paradigma atau cara pandang, sudut pandang kita ini akan mempengaruhi 3 poin yang tadi itu, 3 aset tadi itu. Tergantung sudut pandang kita di situ. Saya masih ingat ya, waktu itu ada interview dari wawancara astronot yang baru pulang dari luar angkasa. Itu ditanya, so how you feel to see the world from the sky, from the space? Terus astronotnya bilang sama ininya, wah, I see the world, the earth is so beautiful, begitu cantik, begitu bagus, biru dan segala macam, indah segala macam. Oke, very good. Kemudian terakhir kali ditanya, apa pesan Anda untuk seluruh penduduk di dunia? What is your message for the people on the earth? Terus si astronot ini bilang, pesan begini, dunia begitu indah, bumi itu begitu luar biasa, pesan saya satu, semua garis-garis pembatas, garis-garis batasan-batasan itu it doesn't exist, itu nggak ada, ya kan? Jadi seringkali kita itu hanya paradigma kita melihat batasan-batasan antara negara di peta, di map. Tapi sebetulnya itu doesn't exist. Karena kita semuanya adalah penduduk satu planet. Jadi
diharapkan paradigma kita melihat ini itu menjadi sesuatu yang berbeda. Kita mempunyai responsibility terhadap lingkungan, terhadap dunia dan segala macam, ya kan? Itu mengenai paradigma, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian apa relevansinya sekarang ini? Kalau misalkan seperti saya dulu, saya bekerja di satu perusahaan asing hampir selama 15 tahun, kemudian saya shifting menjadi pengusaha, maka paradigma saya melihat sesuatunya pasti berbeda semuanya, ya kan? Nggak bisa seperti dulu lagi. Itu sebagai contoh. Jadi cara kita memandang dunia itu sangat penting sekali. Kemudian lingkaran ini adalah network, yaitu yang menjadi boundaries kita ini. Seringkali lingkungan kita, network kita, kelompok yang kita ini menjadi boundaries, menjadi ini aja. Jadi kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang itu aja, kelompok yang ini aja, maka kita taunya ya hanya ini aja udah. Sehingga pada saat kita mau shifting, kita harus menggeser semuanya ini. 5 aspek ini harus kita geser secara bersamaan menjadi ke kanan. Itu sebagai contoh nih. Nah, kalau mau kita geser sekarang ini, ya kan? Maka yang pertama kali kalau menurut saya yang perlu kita geser nomor 1 itu kerangkanya dulu nih. Seperti kalau bangun rumah harus fondasinya dulu yang perlu dibangun. Ya kan, kerangka-kerangka, pilar-pilarnya harus dibangun. Jadi dari paradigma kita harus shifting dari paradigma menjadi satu visi, menjadi satu vision, ya kan, visi. Nah, itu apa itu visi? Ini menurut kalau dari pengalaman saya, visi itu adalah manifestasi dari suatu dream, satu mimpi. Jadi nggak mungkin kita punya visi tanpa kita punya mimpi duluan, gitu. Jadi kita harus punya mimpi dulu. Dan makanya terutama untuk yang baru dimulai bisnis atau para milenial itu mulailah kita harus berani bermimpi. Kalau pesan saya, mimpi dulu yang besar, mimpi dulu yang tinggi, jangan hanya mimpinya yang tanggung-tanggung, mimpi dulu yang besar. Ini saya kutip dulu statement dari Bapak pendiri bangsa, Pak Bung Karno dulu bilangnya adalah cantumkan mimpimu itu setinggi langit. Jadi bikin mimpi kita setinggi langit. Kalaupun tidak tercapai, Anda akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, itu. Jadi kalau kita mulai bermimpi, mimpi yang tinggi dulu, ya kan, di situ. Ya kan? Kalau kita hanya membatasi mimpi aja nggak berani, bagaimana kita ingin membangun masa depan di sana. Jadi kita harus punya mimpi, Bapak Ibu sekalian. Mimpilah kalau kita bangun, bikin produk sesuatu, bisa bikin produk yang menjadi produk nasional. Kalau bisa menjadi produk global. Kan? Ini sudah banyak loh produk Indonesia itu menjadi global. Saya sangat terinspirasi. Contohnya jamu Sido muncul yang tadinya hanya jamu untuk terutama masyarakat yang ada di Jawa. Tapi sekarang Sido muncul udah go internasional. Kan? Itu sebagai contoh. Kemudian permen Kopiko dari Mayora itu tadinya suka ini. Sekarang sudah mendunia, di China ada, di Singapura ada, di India ada. Itu sebagai contoh. Banyak produk Indonesia yang sudah mendunia juga sebetulnya, belum banyak saja, hanya beberapa. Ini salah satu indikasi bahwa sebetulnya kita ini bisa sebetulnya. Hanya kadang-kadang kita mimpi aja nggak berani. Gimana kita bisa menjadi besar. Jadi itu dulu. Nah, setelah punya mimpi, jadilah visi. Nah, kalau visi itu sudah lebih terbentuk, lebih terstruktur, lebih punya konsep, lebih punya arah, goal settingnya, objektifnya, itu sudah lebih jelas apa yang mau dicapai, itu menjadi suatu visi. Itu yang pertama kerangkanya. Jadi dari paradigma tarik menjadi satu visi. Yang kedua, nomor 2, nah ini paling penting. Pertama adalah komunitinya dulu nih. Jadi teman-teman kita, saya pengalaman saya dulu ya sekitar 15 tahun yang lalu, waktu saya bekerja, komunitas saya para profesional, ya kan, para profesional, teman-teman eksekutif dari perusahaan lain, kita sering kumpul-kumpul begitu, ya kan. Nah, waktu saya memutuskan untuk mau berubah bertahap pelan-pelan persiapan diri membuka usaha sendiri, maka ada teman saya menyarankan, dan waktu saya baca buku Kelas Kuadran itu menyarankan juga teman-temannya masih dirubah. Karena kalau tidak, maka kita nggak bisa mendapatkan insight. Dan semenjak itu saya coba mencari komunitas baru. Para pengusaha yang sudah pernah jatuh bangun, yang pernah membangun usahanya. Akhirnya saya mendapatkan banyak sekali inspirasi, mendapatkan insight, best practice yang nggak ada di buku, tidak ada di pelajaran. Dan itu sangat-sangat berguna sekali untuk waktu saya memulai usaha yang baru mulai pada 13 tahun yang lalu. Jadi komunitas itu Bapak Ibu sekalian itu sangat penting sekali. Ada satu quote
yang saya kutip, ya saya lupa yang ngomong siapa itu, dari Lenin kalau nggak salah. Tell me who is your friend, and I will tell you who you are. Pertama saya nggak ngerti ini maksudnya apa ini. Oh, jelaskan teman-temanmu itu siapa, itu akan membentuk kita sendiri nih. Mindset kita, paradigma kita kan terbentuk dari komunitas kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau yang lagi baru membuka usaha atau baru ingin membuka usaha menjadi entrepreneur, ya cobalah mencari komunitas-komunitas baru, teman-teman baru, para pengusaha-pengusaha yang sudah pernah duluan terjun di industri yang Anda ingin masukin, sehingga Anda banyak bisa mendapatkan insight, mendapatkan market insight, pengalaman best practice yang akan membantu Anda. Dan setelah itu baru kita kembangkan dari self, diri sendiri, menjadi collaboration. Karena apalagi di era digital, itu semuanya serba collaboration. Gojek itu, GoFood itu hanya bisa sukses karena kolaborasi. Sebetulnya platformnya Gojek itu kan nggak punya driver, nggak punya motor. Tapi platform ini bisa memproses, mensimplify, mendigitalisasi bisnis model, bisnis proses, sehingga dia berkolaborasi dengan driver-drivernya, yang punya mobil, yang punya warung, yang punya toko menjadi GoFood dan seterusnya. Itu kan semua kolaborasi. Ya kan? Jadi kita nggak mungkin akan membangun perusahaan besar, apalagi perusahaan nasional, dengan diri sendiri itu ke depan akan semakin susah. Harus bisa mengembangkan kolaborasi. Nah, untuk itu ya kita nggak bisa self-centric ya. Pokoknya saya untung itu udah nggak bisa lagi. Ya, kita harus bisa berbagi. Hampir 1 jam diskusi atau pemaparan dari narasumber sudah dilaksanakan. Kami dari moderator izinkan untuk melakukan resume dari pemaparan para narasumber sekitar 2-3 menit. Setelah itu kita akan melakukan tanya jawab dari audiens kepada narasumber sambil menunggu Bapak David kembali lagi hadir. Ya, baik. Resume dari narasumber yang pertama, Bapak Sudrajat memberikan pemaparan di mana dunia akan menggeliat, maka Indonesia juga akan menggeliat. Dan sekalipun telah terjadi begitu banyak halangan dan tantangan akibat pandemi COVID-19, tentu saja ada opportunity yang bisa dibangun, di mana dapat diharapkan khususnya bagi para milenial dapat menjalankan mental atau semangat dari masing-masing untuk menjadi freelance, di mana kaum muda harus belajar melalui digital skill, mereka bisa menawarkan begitu banyak kreativitas yang bisa menghasilkan pendapatan bagi anak muda saat ini. Sehingga kita dapat menjalankan bisnis masing-masing melalui channel-channel digital karena telah terjadi percepatan informasi. Kemudian pemaparan yang sangat menarik dari Pak David. Pak David sudah hadir kembali. Ya. Baik Pak, terima kasih. Waktu pemaparan sudah tidak terasa, sudah 1 jam Pak, kurang. Oke, maaf kalau gitu. Baik, Oke, Mbak. Saya tadi barusan memaparkan resume dari pemaparan narasumber yang pertama, Bapak Sudrajat. Kemudian resume dari Pak David, di mana menarik sekali Pak, begitu banyak filosofi yang timbul justru dari disruption itu sendiri. Sehingga resume kami di mana sesungguhnya disruption itu adalah proses. Nah, disruption juga sering malah membangun bisnis model yang baru, yang kadang sangat berbeda dari produk yang lama dari industri yang sama. Misalnya semula kita pergi ke dokter, lama-lama kita ikut berobat di Halo Dokter gitu, seperti itu. Nah, resume selanjutnya di mana disrupsi itu kadangkala memberikan hasil, walaupun juga ada yang enggak. Jadi banyak juga perusahaan-perusahaan fintech atau perusahaan yang bergerak menggunakan teknologi digital, ada juga sih Pak, yang belum berhasil. Tetapi ketika teknologinya itu naik, new technology itu ditemukan dan lagi hype, lagi ngetop menjadi teknologinya baru, kemudian itu menjadi dipakai oleh semua orang dan memberikan benefit, maka teori disrupsi itu menjadi pilihan-pilihan yang strategis, khususnya bagi pengusaha.
di mana saya di sini sebagai moderator mengatakan adanya smart disruptor, Pak, di mana kalau paradigma ditambah passion itu bisa dirubah, shifting, itu akan menjadi visi yang baru dan akan memberikan produktivitas yang baru seperti chart yang telah dipaparkan oleh Pak David sebelumnya. Itu demikian, itu adalah resume agar kami tidak lupa dari dua narasumber kami yang kami sangat hormati malam ini, Pak Sudrajat dan Pak David. Nah, kalau kita melihat juga di tengah-tengah kita dari audiens ada Pak David Hardy. Nah, Pak David ini juga pakar IT dari ITB, Pak. Pak David, apa kabar, Pak, malam ini? Jaringan bagus, Pak? Kabar baik, alhamdulillah, ya, kabar baik. Ini dia. Salam kita kenal Bapak Ibu semua. Ya, salam kenal Pak David. Nah, kira-kira dari Pak David sebagai pakar teknologi, mungkin bahkan juga dari education ya Pak, hampir sama nih, mungkin fokusnya agak berbeda dari Pak David Hadrianto. Kira-kira dari Pak David ada tanggapan atau masukan? Silahkan Pak, untuk kita buka kesempatan untuk berdiskusi bersama. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Apa yang disampaikan oleh narasumber tadi memang sama ya sebenarnya dengan kondisi sekarang. Sebenarnya sebelum pandemi kita itu telah dihebohkan gitu ya. Maksudnya bahasan-bahasan seperti ini itu tentang industri 4.0 seperti itu. Cuma di Indonesia ini orang kurang aware bahwa ini ada bahaya yang harus mereka hadapi, sekaligus juga ada peluang besar yang bisa dimanfaatkan ketika bersikap dengan tepat seperti itu. Nah, barulah ketika Maret 2020 ya waktu itu ketika pandemi datang, semua terkaget gitu ya di Indonesia, termasuk khususnya di dunia pendidikan. Saya banyaknya itu bergerak di dunia pendidikan memang seperti itu. Yang tadinya merasa gaptek gitu ya. Jadi kalau boro-boro kita ngomong Zoom atau apa ya, jadi banyak orang, baik bahkan dosen sekalipun, ketika diajak, ayolah transformasi digital gitu ya, bisnis-bisnis mereka sudah saatnya untuk didigitalisasi karena ada peluang besar yang dapat diambil dari sana. Nah itu banyak yang nolak tuh gitu ya, banyak nolak. Tapi begitu ketika terjadi pandemi, semua cebur semuanya gitu ya. Sekolah tidak bisa melaksanakan pembelajaran offline, mereka harus online. Perguruan tinggi juga kayak gitu. Tapi dampaknya adalah memang terjadi ternyata perilaku digitalnya semakin meningkat pesat, dan Indonesia termasuk yang adaptasinya itu besar sebenarnya di dunia, itu termasuk adaptasi digitalnya itu besar. Dan kembali lagi bahwa ini ada peluang besar yang kalau negara luar itu melihat Indonesia ini pasar sebenarnya gitu ya. Jadi ketika disampaikan sama Pak David Hadrianto tadi, kita ada sekian ratus juta gitu ya. Jadi setengahnya dari Asia Tenggara ini di Indonesia sebenarnya. Nah, yang orang dari luar tuh melihatnya kita ini pasar, pangsa pasar gitu. Jadi selain yang disampaikan tadi, saya menguatkan saja bahwa perlu generasi milenial, mereka punya keahlian-keahlian tersendiri, mereka membentuk profil digital mungkin ya. Jadi mereka membuat profil-profil mereka, kemudian mungkin yang punya kemampuan membuat konten, mereka punya konten gitu ya. Tapi saya melihat itu juga bagian hal-hal yang mungkin tidak semua orang bisa melakukan itu gitu ya. Gak semua orang. Dan itu juga kita masih di tataran seperti ini ya. Banyak orang membuat konten-konten YouTube seperti itu, mereka sukses dan dapat uang yang besar. Tapi saya juga melihat bahwa itu kita masih pemain sebenarnya gitu. Yang bandarnya itu tetap YouTube-nya kayak gitu. Yang YouTube-nya gitu ya, kalau konten-konten itu. Nah, selain membuat konten, kita juga perlu perhatikan bagaimana teknologi itu sendiri kita juga kuatkan kayak gitu ya, generasi kita di Indonesia. Nah, ini yang kalau kami sendiri berusaha empowering-nya itu dari sisi teknologinya gitu. Dan memang peluang-peluang yang bisa didapat bahwa ke depan konten-konten itu bisa dijual luar biasa gitu ya.
luar biasa. Misalnya pembelajaran yang selama ini orang bimbelnya itu, kalau dulu tuh apa ya, GO, Sony Sugema College dan lain-lain, sekarang apa, ruang guru, luar sekolah kayak gitu ya, yang mereka bisa ikut belajar hanya dalam berapa konten-konten tertentu, bayar paling 10.000, 20.000 gitu, tapi pesertanya itu ratusan ribu orang gitu. Itu miliaran dana yang didapat. Jadi saya cuma menguatkan saja bahwa apa yang disampaikan oleh narasumber tadi itu benar, tapi kita juga harus aware dari sisi teknologinya. Dan di informatika sebenarnya kita punya kesempatan yang sama dengan negara-negara lain. Kenapa bisa dikatakan sama? Di dunia teknologi informasi lah orang punya akses yang sama untuk misalnya aplikasi-aplikasi terbaru apa yang bisa digunakan, bahasa pemrograman terbaru dan lain-lain. Nah, kemudian juga saya memperhatikan bahwa sebenarnya bisnis yang ada itu kurang lebih sama dengan yang ada sebelumnya gitu ya. Ini masalah digitalisasi, bahwa orang tetap aja ada benda yang kemudian itu perlu dijual. Ada jasa yang itu kemudian bisa dijual. Cuman ada orang yang mampu merubah dari yang tadinya konvensional, mereka menggunakan teknologi sehingga mereka jaya dengan digitalisasi. Ada orang yang merasa jumawa, wah bisnis saya udah besar gitu ya, nggak mungkin hancur dan kuat, dan ternyata banyak sekali contohnya bisnis-bisnis yang udah besar selama ini tidak bisa beradaptasi dengan baik dengan era digital seperti sekarang. Mereka habis kayak gitu. Mungkin itu ya, saya memperkuat dan janganlah kita cuma jadi sasaran pangsa pasar gitu ya, pangsa pasar. Jadi memang banyak sekali nih PR yang harus dilakukan oleh orang Indonesia baik secara personal maupun dari pemerintah kayak gitu. Mungkin itu sementara, kalau ada tanggapan atau dan lain-lain kita welcome diskusikan. Jadi kayaknya memang kita melihat berbagai perubahan ini menjadi menjadi stimulus ya untuk kita semuanya ini untuk ikutan berubah. Kalau nggak kita berubah ya either you change or you die, begitu aja ke depan, ya kan? Dan suka nggak suka, mau nggak mau, digitalisasi ini mau nggak mau sudah menjadi nafas dalam kehidupan kita, terutama berinteraksi, baik itu di bisnis, organisasi, non bisnis, untuk segala macam aspeknya. Mau nggak mau kita harus bisa menguasai ini, ya kan? Millennials itu menjadi future ya, penerus bangsa. Jadi itu yang kita harapkan bisa memanfaatkan teknologi digital ini dengan betul-betul menjadi produktif. Saya setuju juga tadi dari Pak Devi sebelumnya bahwa kalau enggak kita kan cuma jadi pasar aja, kita menjadi objek aja yang luar yang masuk ke sini, ya kan? Atau kita bisa menjadi pemain. Dan saya rasa Mbak Indri, kalau kita lihat ya, sebetulnya ini udah banyak Mbak. Sebetulnya potensi Indonesia ini luar biasa Mbak untuk di era digital. Udah banyak unicorn dari Indonesia. Malah yang terbaru ini kebetulan ya customer, dan kebetulan saya kenal juga salah satu pendirinya. Di Januari kemarin udah menjadi the first unicorn F&B, food and beverage in Southeast Asia, yaitu Kopi Kenangan. Ya kan? Itu yang kasih congratulation di Nasdaq, di Times Square tulisin itu. Ya kan? Congratulations for Kopi Kenangan for the first F&B outlet in Southeast Asia. Karena biasanya yang jadi unicorn itu e-commerce, ya kan, ride hailing seperti GoFood, Gojek, gitu, Grab gitu ya. Nah, ini F&B outlet ini. Karena biasanya kalau restoran itu diduplikasi, eskalasi itu nggak mudah. Nah, ini Kopi Kenangan itu cepat. Ini salah satu peluang. Harapan ini bisa menjadi motivasi, menjadi peluang untuk yang lain-lain. Ayo segera, ya kan, kita menjadi pemain. Jangan hanya kita nanti menjadi pasar. Selesai itu aja Pak dari saya, Pak. Iya Pak. Jadi kebetulan capital injection Kopi Kenangan dari Jay-Z Pak, suaminya Beyonce. Oh oke. Ya. Ya, yang terakhir itu 4 juga. Ya. Yang yang terakhir kali itu udah injection seri C itu udah 4 company, yang 2 Silicon Valley, ya kan? Itu luar biasa, ya kan? 1,3 T itu Pak. Ini Bapak Ibu sekalian bisa pusing. Ini company baru berdiri tahun 2017, sekarang tahun baru 5 tahun. Ada orang yang percaya ngasih duit 1,3 T.
hanya cuma dapat share saham cuma 10%. Jadi kapitalisasinya udah jadi 13 triliun, cuma jualan kopi. Itu luar biasa itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi men-trigger pemicu dan motivasi untuk semua startup Indonesia. Ini juga saya juga apresiasi ini dari sisi pemerintah, Mbak Indri sebetulnya. Ini Pak Jokowi sudah menginstruksikan ke Kemenkominfo. Jadi Kemenkominfo itu sudah membangun ini namanya startup studio. Ya kan, startup studio itu yang kasih tugas untuk membina startup baru untuk supaya Indonesia punya 1.000 startup. Dan per Desember kemarin saya cek datanya di Kemenkominfo, Indonesia kita udah punya 2.000 startup. Kita punya 2.000 startup, macam-macam sudah. Meskipun sebagai startup ini 95% itu potensi gagalnya besar. Jadi startup itu banyak, tapi yang gagal juga banyak juga. Masalahnya juga banyak karena fondasi belum kuat, anak baru milenial, baru coba-coba, belum banyak jam terbang dan segala macam itu bisa. Makanya banyak sekali angel investor, incubators itu bisa memfasilitasi. Itu salah satunya startup studio dari Kemenkominfo. Kemudian yang swasta juga banyak. Saya lihat juga Indofood juga udah invest untuk inkubator, ya kan. Kemudian beberapa Jarum juga sama, ada inkubator juga, dia kumpulin invest di beberapa startup, kemudian dibina di sana. Mungkin kalau yang suka nonton film Korea itu ada film seri judulnya Startup. Nah, itu sama, ya kan. Di situ ceritakan di Korea itu ada sandbox. Ya kan, sandbox itu satu kayak inkubator yang mencari, menginvest, mengcoaching startup, mempertemukan dengan investor menjadi besar. Itu di South Korea, ya kan. Nah, ini bisa menjadi model mungkin untuk pemerintah, ya kan, mengembangkan startup karena South Korea itu kan maju sekali dalam kreatif ekonomi ya. Ya kan, dia nggak punya natural resources seperti kita, mereka nggak punya jumlah populasi seperti kita, tetapi mereka punya kreativitas luar biasa, sehingga sekarang makanan Korea mendunia, ya kan, drama Korea mendunia, teknologi digital Korea mendunia, film Korea mendunia, musik K-pop itu mendunia. Itu salah satu industri digital dan mudah-mudahan Indonesia bisa belajar bagaimana mengembangkan e-economic ini ke depan. Itu saya Pak Masih. Tambahan juga dari moderator karena kita cukup mengamati Pak dari bursa tenaga kerja gitu Pak. Kalau ngelihat dari platform LinkedIn itu sendiri, perkembangan digitalisasi, khususnya misalnya Kopi Kenangan, saya cukup mengamati juga, Pak. Jadi dia kemarin cukup banyak job posting mengenai pencarian tenaga data scientist dan data analytics. Jadi dia sudah mulai mapping, mungkin mapping segmen, mapping area, dan sudah bergerak melihat behavior-nya masing-masing. Makanya tim di armadanya mereka mencari data scientist sama data analytics seperti itu. Nah, saya ingin tambahkan itu Mbak Edi tadi sampaikan data analytics, saya jadi teringat ini. Saya mungkin sampaikan juga ke para audiens di sini bahwa salah satu kelebihan dari kekuatan dari ekonomi itu apabila kita bisa menganalisa, membaca big datanya ini. Kalau kita nggak bisa baca, maka nggak ada gunanya. Itu data informasi nggak bisa kita utilize, ya kan? Kapan lalu saya ngobrol sama Pak Dadang, kapan-kapan mesti ini Pak ngobrol sharing Bapak juga nih, bagaimana kita mengolah data ini. Ini Pak Dadang pengalamannya lama di intelijen ini biasanya udah ngerti nih cara menganalisa data ini. Kalau militer kan itu penting sekali. Kalau kita bisa menganalisa data dengan tepat, maka semua strategi bisa lebih tepat, itu saya rasa. Nah, ini di era digital ekonomi juga sama, Pak. Kalau kita tidak bisa membaca data, mencari data, mengolah data, maka we not speak by data, we not act by data. Sehingga akhirnya banyak sekali kesalahan-kesalahan, error yang akhirnya ya itu akan menjadi costly ya kalau di dunia digital. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan data-data ini, informasi-informasi ini, maka paradigm kita lebih tajam, lebih jelas, analisa lebih tajam, lebih jelas, sehingga waktu kita action itu ya kita action by data. Gitu. Kami dari moderator jadi tergelitik justru dari IAFC ini Pak Dadang, kira-kira ekspektasi kita untuk mewujudkan sustainability dari kesehatan mental masyarakat, dari kecurangan maupun korupsi dalam era digitalisasi, kira-kira
akan ada proses-proses yang lebih baik nggak, Pak Dadang, ke depannya? Saya menyarankan saja untuk IASC, Pak Dadang, nanti mungkin lebih baik saya kira setelah berjalan beberapa komen, respon dari Baik. audiens ya. Nah tentunya, nanti baru Mbak Hendri akan boleh minta bagaimana IASC melihat itu. Saya kira itu mungkin saran saya ya. Dan kalau boleh saya duluan, mungkin saya ingin, boleh Pak Ibu Moderator, saya menyela Ya, dulu. silakan Pak Dedi. Ya, ada yang ingin saya komentari setelah melihat narasumber yang sangat luar biasa, senior saya, Pak Dubes Jenderal Sudrajat, dan ternyata teman lama saya nih Pak David Hadrianto yang pernah datang ke Qatar bersama rombongan Presiden Jokowi dalam rangka state visit beliau ya, yang pertama kali itu ke Qatar. Dan alhamdulillah memang pada saat itu saya sebagai duta besar di sana, satu sejarah juga lah untuk saya. Senang karena tidak semua duta besar dikunjungi oleh presiden ya. Jadi senang saya bisa bertemu dengan Pak David kembali ya. Memang menarik ini, terus terang apa yang disampaikan para narasumber dan kita semua, termasuk Pak David Hardy tadi. Mungkin saya baru kenal nih Pak David, Pak pakar ya dari ITB ya. Itulah dunia kita sekarang ya. Jadi memang saya mengamati juga, ada sampai saya akhirnya menyadari juga, memperoleh barunya juga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Derajat. Pak David tadi menyampaikan mengenai potensi digital ekonomi Indonesia sangat luar biasa. Dan mengapa saya juga paham sekarang, ternyata alhamdulillah ini kebetulan anak saya yang nomor 1 itu dia di fintech ya, financial technology company, cashless ya, salah satu payment gateway payment ya, seperti Dana, OVO dan lain sebagainya. Itu berkembang terus dia, memang saya lihat perusahaannya berkembang terus. Kemudian juga istrinya, kebetulan saya baru melihat juga dari data Pak David itu. Jadi memang betul, dia kebetulan istrinya dia eksekutif di cosmetic company Korea. Itu selama pandemi itu oke saja tuh, kabarnya malahan bagus. Dan memang ternyata data menunjukkan dari Pak David tadi, orang itu walaupun di rumah ya tetap berhias ya. Dan produk-produk kecantikan terus on lah bisnisnya. Jadi itu yang saya lihat, komen saya. Menjadi pertanyaan saya sebagai awam ini ya, tadi menyangkut mengenai yang disinggung oleh Pak David Hardy, kita sebagai pasar, betul. Dan kemudian juga jaringan atau apa ya, yang YouTube-nya tetap akan masuk ke YouTube. Nah, yang mesti dipikirkan barangkali bagaimana kita menciptakan perangkat supaya kita jangan menjadi pasar itu menjadi host ya. Tapi kita juga tahu perkembangan yang ada sekarang, katakanlah nantinya itu bagaimana kalau misalnya China akan mengembangkan satelit sendiri yang mereka akan bertempur dengan Amerika ya, sebagai Nah itu mohon penjelasan dari Pak David barangkali yang mungkin lebih paham ya, akan kemana kita harus bagaimanapun juga ya, kita harus mempunyai satu pegangan sendiri ya. Itu yang terakhir mungkin yang saya ingin ingatkan bahwa big data, nah ini saya kira
yang harus menjadi perhatian kita semua. Dan barangkali ini IAFC bisa berperan untuk ya merimain terus kepada pemerintah bagaimana memperkuat infrastruktur dari big data kita agar sampai ya sekarang sih sudah terus terang saja dengan banyaknya telepon masuk apa WA yang nawarkan kepada saya dari nomor-nomor yang tidak saya kenal, wah saya udah tahu bahwa kita ini sudah dipegang oleh orang-orang yang memang ahli itu apa yang memanfaatkan ini kelemahan yang karena belum adanya. Saya kira ini mungkin IAFC akan mendahului Bapak Ketua Umum kita Pak Dadang salah satu masukan supaya pemerintah betul-betul memikirkan bagaimana mensecurekan big data kita ini ya. Mungkin itu yang ada dalam pikiran saya sampai sekarang ini dan nanti kalau ada yang lagi saya tambahkan kemudian. Terima kasih. Tapi semuanya sangat bagus dan saya menjadi tambah pintar ya. Terima kasih. Terima Ya, kasih Mbak Pak Dedi ya, atas masukan dan tanggapannya. Untuk audiens yang lain peserta Zoom, ada yang mau memberikan tanggapan atau memaparkan sesuatu? Bapak Ibu sekalian yang hadir saat ini. Izin Mbak Indri, Heri Baik, Mbak Indri. Pak. Silakan Ya, Pak Heri. Terima kasih Mbak Indri. Terima kasih dari para narasumber, dari Pak Sudrajat, Pak David, dan tadi juga masukan dari Pak David. Ke depan tentunya berarti perlu strategi ya untuk menghadapi perubahan-perubahan terkait dengan khususnya terkait dengan teknologi. Nah, kalau kita melihat dunia ya, peta dunia atau tadi Pak Sudrajat menyampaikan bagaimana dunia barat dan yang belum disinggung adalah tadi bagaimana dunia atau Cina ya, Cina, karena kita melihat Cina itu sangat agresif di dalam lead di teknologi. Nah, mungkin Pak Sudrajat bisa menyampaikan bagaimana infrastruktur teknologi dibangun di sana, khususnya untuk mendukung para entrepreneurship atau ekosistem entrepreneurship di Cina yang mendukung pertumbuhan ekonomi Cina yang sangat besar ini. Kemudian Pak David, kita tahu bahwa Pak David memiliki pengalaman selama 25 tahun tadi membangun usaha. Nah, ini yang saya ingin dapatkan dari Pak David, tambahan dari Pak David adalah bagaimana menyesuaikan usahanya Pak David dengan kondisi yang ada sehingga sustain sampai 25 tahun dan ke depannya. Karena saya rasa semua sektor usaha akan memanfaatkan teknologi. Kemudian Pak David, saya ingin dapat insight juga bagaimana kira-kira infrastruktur yang dibangun oleh negara kita untuk supaya Indonesia itu bisa nggak kalah lah atau kita bisa berimbang dengan negara-negara yang lain. Demikian, terima kasih Mbak Indri. Ke Pak Sudrajat dulu ya, Pak Heri, untuk menanggapi ya. Ya, Pak Indri. Silakan. Pak Dubes, Pak Heri. Ya. Kalau soal China, kalau orang Ambon bilang setengah ada lawan. Jadi China itu memang dirancang dan didesain dan direncanakan oleh suatu institusi yang memang berdedikasi untuk kemajuan bangsa Cina. Dan ini adalah
orientasi kepemimpinan yang tidak ada bandingannya di luar negeri China. Jadi China itu dia memang ada suatu lembaga yang memang memelihara kompas pembangunan bangsanya. Dan itu diawali oleh Mao Zedong tahun 49, dia jadi presiden. Dilanjutkan oleh generasi berikutnya, dan estafet daripada kepemimpinannya itu berdiri pada platform kesatuan bangsa. Yang harus kita pikirkan adalah kenapa China bisa begitu dalam waktu cepat. Indonesia juga sebetulnya relatif cepat sebagai bangsa yang baru 79 tahun. Mencapai capaian seperti ini sebetulnya kita harus bangga. Cuma memang bedanya kita punya kekhawatiran. Saya tidak berbicara teknis dulu ya. Jadi China maju ke depan, para pemimpinnya itu pertama kali yang dia munculkan dasarnya adalah kebanggaan sebagai suatu bangsa yang disebut dengan pride. Nah, itu yang dibangun, itu yang dipelihara. Kebanggaan sebagai suatu bangsa. Maka bangsa itu harus mempelajari sejarahnya. Harus mempelajari jati diri dan karakternya. Dan itu selalu dipupuk sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi tidak ada orang China yang tidak tahu sejarah dinasti Ming, dinasti Yuan, zamannya Chiang Kai-shek, dan zamannya revolusi komunis dipimpin Mao Zedong. Dan kegagalan dia pun itu menjadi pelajaran. 100 tahun dia humiliating by the Western sejak Perang Opium. Nah, sejak berakhirnya kepemimpinan Mao Zedong dengan revolusi kebudayaannya itu sangat menyakitkan sekali. Dari aspek selama abad 20, penderitaan dan konflik antar golongan di China terjadi pada waktu revolusi kebudayaan tahun 67 sampai kira-kira tahun 75. Itu betul-betul membangunkan pemimpin China bahwa China itu harus pada kondisi satu tadi adalah kebanggaan sebagai suatu bangsa, the pride. Yang kedua adalah stabilitas. Stabilitas itu jangan sampai China bertikai di antara China. Mereka khawatir sekali kalau murid sudah ngelawan sama guru, anak sudah ngelawan sama orang tua, tidak hormat lagi sama pemimpin lurah, tidak hormat lagi sama camat. Mereka khawatir sekali itu terjadi karena itu adalah kunci stabilitas. Jadi persatuan dalam konteks loyal, tahu apa harus etika dan moral segala macam itu harus dipelihara betul. Angga hunggu, sopan santun, hierarki itu dipelihara sebagai kode etik peradaban mereka. Itu yang disebut dengan stabilitas. Jadi inti daripada China adalah kebanggaan, stabilitas. Yang kedua tanggung jawab. Seorang pemimpin harus tanggung jawab. Apa tanggung jawab seorang pemimpin? Pemimpin dari mulai camat sampai partai komunis dan pemerintah, semua elemennya sama. Yang terakhir dia harus punya visi. Nah, kembali kepada visi ini memang orang China luar biasa. China itu sejak tahun 80 dia menyekolahkan mahasiswanya ke luar negeri dengan biaya seadanya. Modalnya cuma makan super mie selama dia sekolah di luar negeri. Kalau sudah selesai sekolah segera pulang, tidak ikut graduation. Ujian terakhir selesai dia langsung pulang. Nggak boleh lagi dia perpanjang. Itu sejak tahun 80 sampai terakhir 20 tahun sampai tahun 2000 dia baru metik hasilnya. 150.000 mahasiswa, 300.000 zaman dia miskin diakhiri. Kembali sekitar 150.000. Yang doktor dipersilakan untuk kerja dulu di luar negeri. Setelah itu baru pulang. Kalau dia bisa kerja di situ, dia kerjakan sampai jadi menteri.
itu bisa jadi menteri di Amerika Serikat. Itu adalah konsep besar daripada suatu bangsa. Nah, dari visi itu, maka orang-orang yang memimpin China adalah orang-orang yang memang orang-orang global. Jadi yang memimpin partai komunis, yang ada dalam partai komunis itu orang-orang global yang dulu sekolahnya di Amerika, di Inggris, di mana-mana. Jadi orang China itu lebih tahu Barat daripada Barat tahu China. So, makanya dia lompatan-lompatan pembangunannya sejak tahun 2000 itu sudah konsep dari tahun 80. Dia terus dari mulai Deng Xiaoping mengatakan saya tidak ambil pusing mau kucing hitam mau kucing putih, yang penting bisa nangkap tikus. Istilah itu terjadi. Bahkan untuk mencari dana, mereka mengatakan, saya tidak mau tahu dari mana datangnya uang, tapi yang harus saya tahu, uang itu dibelanjakan untuk apa. Ini adalah suatu prinsip-prinsip hidup dari China. Nah, untuk dalam dari digital teknologi yang sekarang dimiliki China, itu sudah dirancang 20-30 tahun yang lalu. Terutama zamannya Ho Jintao. Pada saat Huawei baru mulai muncul tentang telekomunikasi dan GTV, itu Ho Jintao sudah mengatakan pembangunan China berdasarkan scientific and Chinese culture. Jadi pembangunannya sudah Chinese culture and scientific. Jadi apa? Pada waktu itu China sudah semua berdasarkan science, berdasarkan ilmu, berdasarkan data. Misalnya di China itu, kan dia perlu tenaga kerja banyak. Sehingga orang-orang harus menyerap tenaga kerja. Perusahaan harus nyerap, restoran harus nyerap tenaga kerja. Tapi harus berdasarkan science. Misalnya restoran, dia punya kursi 50 kursi. Maka berapa pelayan yang menurut sains patut sebagai efektivitas? 50 kursi, dinner itu dilayani berapa orang? Taruhlah satu orang melayani 5, berarti dia hanya perlu 10 karyawan. Itu by science. Tapi bisa ditekan lagi. Nah, itu mereka ditekankan yang tadinya 50 kursi, pegawainya 15, itu tidak boleh, dipecat yang 5. Gimana? Ya 5 nanti kita carikan lagi. Nah, sebaliknya di Indonesia karena ada program padat karya, restorannya cuma 10 kursi, pelayannya ada 5. Sehingga pelayannya banyak ngobrolnya daripada melayani tamu. Tidak efisien. Begitupun juga pembangunan jalan segala macam. Efisien sesuai dengan saintifik. Nah, mulai dari situlah. Nah, bagi Indonesia saya kira Pak Heri, apakah kita membangun Indonesia ini berdasarkan sains atau tidak? Atau berdasarkan kriteria politik? Kalau berdasarkan kriteria politik, ya padat karya, terus UMR naik terus, itu kan berdasarkan politik, Pak. Tapi kalau kenaikan upah minimum regional berdasarkan saintifik, mungkin tidak secepat ini. Harus ada menjadi cost production dan segala macam. Nah, bagaimana China bisa seperti sekarang itu is a long process. Dan sampai sekarang, China itu memang betul-betul dia punya roadmap yang jelas, gamblang. Kalau Anda datang ke Beijing sekarang, itu pada waktu saya di sana, itu Beijing tahun 2048 sudah ada marketnya. Nah, sehingga orang-orang yang punya tanah di situ nanti akan menjadi mall, dia tahu. Tapi dia tidak bisa menjual tanah. Tidak bisa ada manipulasi, karena harga tanah diatur oleh pemerintah. Hebatnya dia. Nah, bayangin kalau kita punya pembangunan Jakarta 2048, dan sudah ada marketnya, misalnya rumah saya nanti mau jadi mall, sampai sekarang kan saya jual mahal. Nah, ini antara rencana dan aplikasi sosial politiknya harus betul-betul jalan. Sekarang China sudah G5 dan itu terbang luar biasa. Jadi Pak, kalau kita lihat dari sana ini kembali lagi kepada satu karakter bangsanya, dia punya kebanggaan jati diri sebagai bangsa China.
Yang kedua, dia tahu betul stabilitas adalah nomor satu. Sama dengan waktu kita Orde Baru dulu ya. Stabilitas itu bukan karena apa-apa. Kita tidak boleh berkelahi di antara kita. Ya kayak sekarang kalau kita lihat ada Habib Gondrong, ada Habib itu, Habib ini, itu udah mengganggu stabilitas tuh yang gitu-gitu. Nggak boleh harus. Nah, ada buzzer, ada segala macam. Ya, akhirnya kita capek ngurusin begitu. Di depan ini, kalau di kacamata David tadi kan bisnis begitu opportunity, tapi di segi lain orang hanya main blogger, main YouTube, kadang-kadang bikin podcast untuk memanaskan suasana di situ aja. It's not real, dia main-main di bunga rampai politik. The real pembangunan tidak terjadi. So kalau kita mau menerima China, banyak yang harus kita lihat. Pertama kali kita awali dari awal tadi. Saya kira itu yang bisa saya singgung karena secara teknis kemajuannya luar biasa Pak di sana. Ada beberapa kota kecil di Shanghai sampai di Ningbo. Itu ada namanya Smart City. Di situ sudah dipraktekkan bagaimana di situ database besar dengan artificial intelligence, orang tidak bisa sembunyi dari kegiatan masing-masing. There is no privacy, semua untuk state. Anda pergi kemana, terdata. Dengan handphone Anda ini, Anda pergi kemana terdata. Anda kemana-mana itu rekodnya ada. Sehingga suatu saat ada pencurian, hanya dalam 1,5 jam sudah ketangkap. Itu adalah penggarongan besar-besaran, 1,5 jam ketangkap. Jadi semua muka di mana di Smart City itu sudah terdata. Jadi tidak ada lagi. Memang tantangan kita antara digitalisasi dan big data ini adalah privacy kita menjadi trade off terhadap kepentingan yang lebih banyak. Nah, tapi bagusnya ya nanti korupsi pun akan mudah dihilangkan. Dengan adanya cashless, tidak ada uang cash aja udah gratifikasi akan hilang. Fraud akan berkurang. Karena semua transaksi akan diikuti. Sama dengan seperti Edi Prabowo. Kenapa dia ketangkap tangan pada waktu mendarat di Cengkareng? Karena pada waktu transaksi pembelian barang-barang di Hawaii, di Mall Hawaii dengan menggunakan kredit card pengusaha di situ, itu transaksi itu sudah dinilai sebagai gratifikasi. Nah, kalau dengan pola digital itu maka sebetulnya korupsi kita banyak kita bisa dapat. Tetapi karena uang cash kita di mana-mana boleh ya agak susah juga itu. Jadi sebetulnya kita dari anti fraud ini satu adalah kita mempromosikan digital atau cashless dalam segi uang. Harus segera. Yang kedua, kita mencoba institusi kita ini menghimpun data-data korupsi. Jadi kalau bisa, kalau orang tanya, "Dang, korupsi kita ada berapa?" Institusi kita ini punya data korupsi tiap hari. Tolong aja catat di KPK, di mana itu dicatat aja ada siapa Indri atau siapa nyatat, sehingga kita punya data. Ya itu yang katakan David tadi, kita harus di area digital ini, kita harus bisa membuat data, membaca data, menggunakan data, dan memanfaatkan data. Nah untuk itu, kalau kita nanti berbicara seminar lagi, karena kita ini adalah anti fraud, makanya kita harus punya statistik fraud di Indonesia paling tidak. Nah itu coba risetnya di mana, monggo kita sama-sama cari. Saya kira saya terlalu lebar ini berbicara tentang Cina jadi kemana-mana. Silakan Indri, respon saya segitu dulu. Baik Pak, kalau tanggapan dari Pak David atas pertanyaan Pak Heri yang tadi Pak. Oh iya, tadi Pak Heri katanya bertanya bagaimana kita menghadapi perubahan dan pengalaman apa yang saya sampaikan. Nah ini gini Pak, kalau dari saya ya, dari pengalaman saya coba simplify, memudahkan, itu saya rangkum menjadi 4C. Jadi menghadapi change ini, ya kita hadapin dengan 4C. Ini juga yang saya sampaikan sama tim di kantor juga, nah, kemudian teman-teman pengusaha yang lain juga. C yang pertama itu adalah capability. Kita harus selalu meningkatkan capability. Kalau tadinya hanya bisa bikin satu produk, bagaimana kita bisa mengembangkan, menambah value added, membuat produk yang lain. Kalau tadi hanya kita masuk ke satu segmen pasar, bagaimana kita bisa mengembangkan ke segmen pasar yang lain.
Itu terus kita harus pikirkan, kita harus renungkan, kita harus gali, tidak pernah berhenti untuk meningkatkan capability. Yang kedua adalah capacity, kapasitas. Kalau tadinya outputnya 10, gimana sekarang outputnya 20, gimana outputnya 30. Karena tanpa kapasitas, maka kita nggak akan bisa meningkatkan produktivitas. Ya kan di situ. Apakah dengan mesin, apakah dengan merubah cara kerja, apakah jangan dengan menambah orang. Kalau menambah orang itu jadi nggak produktif. Tapi mungkin merubah cara kerjanya, bagaimana, atau merubah sistemnya, atau menambah teknologi di situ, menambah automation di situ sehingga kapasitasnya naik, cost-nya bisa lebih turun. Nah, C yang berikutnya adalah kreativitas. Kita harus menambahkan kreativitas terhadap produk atau jasa kita ini. Ya kan, dari ide boleh, tapi bagaimana ide menjadi inovasi? Karena belum tentu ide itu menjadi manfaat, menjadi nilai tambah. Kalau bisa nilai tambah namanya inovasi. Kalau cuma ide aja, kreativitas saja nggak bisa memberikan solusi tambahan, memberikan manfaat tambahan, maka nggak akan menjadi inovasi. Di sini pun saya berusaha terus setiap tahun kita menambah produk baru, bagaimana, apakah dari sisi packagingnya, dari sisi kualitas produknya, dari sisi manfaatnya, dari sisi macam-macam. Kita coba menambahkan ide-ide baru, tapi bisa menghasilkan tambahan manfaat, sehingga memberikan inovasi, memberikan solusi. Nah, C yang keempat, yaitu kalibrasi. Kita harus terus mengkalibrasi ulang, apakah cara yang lama, sukses yang lama, strategi yang lama, pola pikir yang lama, masih relevan nggak dengan segala macam perubahan ke depan. Ya kan? Kalau sudah nggak relevan, ya udah, kita harus mau nggak mau, kita harus gampang untuk berubah. Jadi singkat kata, organization itu harus agile, ya. harus terus bergerak. Kita nggak bisa terjebak di comfort zone. Kalau kita cuma di comfort zone, ya udah begini aja, udah puas begini, dunia keliling kita berubah semua, change, sehingga kita akan tertinggal. So either you change or you die. Ya kan, jadi kembali lagi Pak Heri, mungkin saran saya itu aja Pak. Jadi 4C Pak, kalau dari saya Pak. Pertama, capability, capacity, creativity, and then calibration. Kita hitung ulang. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak. Mbak Indri, ya ini ya. Jadi pertanyaan Pak Heri tadi itu bagaimana infrastruktur kita sekarang ini bersaing dengan negara-negara maju, gitu ya. Jadi apa ya? Kita harus sampaikan ya, set but true gitu ya. Kalau bersaing dengan teknologi satu Amerika sebagai senternya dan satu Cina, kita nggak sanggup sekarang Pak, gitu. Jadi benar-benar jauh gapsnya. Jadi kalau kita bisa bandingkan ya, saya bukan nggak punya nasionalisme, saya kuat nasionalismenya. Tapi kita harus paham nih positioning kita dari sisi teknologi, infrastruktur seperti itu ya, pendukungnya. Kita ketinggalan, kayak sepak bola gitu. Kita mau bicara Piala Dunia, sementara kita di Piala AFF aja kita belum juara kemarin, kalah sama Thailand gitu ya. Tapi dalam keadaan kayak gini, bukan berarti kita udah mati langkah. Ini menurut saya gitu ya. Bagaimana? Bahwa untuk mendukung bagaimana orang-orang Indonesia kita menjadi tuan di negara kita sendiri gitu ya. Indonesia yang demikian banyak sumber daya alamnya gitu ya. Sumber pertanian, perkebunan, dan SDM dan lain-lain banyak sekali. Bagaimana kita tidak apa-apa untuk berkolaborasi dengan salah satu atau keduanya dari raksasa teknologi tadi gitu. Jadi kalau sekarang kita mau membangun bagaimana server yang kuat gitu ya, bandwidth internet yang stabil dan data center yang kuat, ketinggalan gitu Pak, nggak kekejar gitu ya. Jadi gunakan itu. Jadi nggak apa-apa, jadi ibaratnya ya mobil kita beli aja gitu. Kita nggak sempat sekarang nih buat mobil, kita beli mobil. Cuman bagaimana itu teknologi mereka kita gunakan dan kita fasilitasi, kita dukung bagaimana yang anak-anak negeri ini yang seperti tadi ya, inkubasi untuk startup itu dihidupkan, dan startup itu juga sebenarnya dia hanya fasilitator bagaimana unit-unit bisnis yang ada, ide-ide barangkali dari bapak-bapak ibu semua yang mungkin ada nggak ngerti tentang teknologi, tapi idenya itu bisa dijalankan dengan dukungan teknologi kayak gitu. Nah, itu yang perlu dikuatkan. Nah, dalam momen seperti itu, bagaimana kita orang Indonesia dominan produktif. Mereka jangan mindsetnya tuh nanti aku lulus jadi pegawai, lamar sana, lamar sini. Tapi aku harus berbuat sesuatu yang dengan itu, ini akan menghasilkan dan kita juga bisa memberdayakan gitu ya, menguatkan orang-orang lain dalam kapasitas produksi gitu.
Kemudian saya nanggapi, bagaimana bisa nggak kita ngejar gitu ya. Jadi kadang kita tuh harus perhatikan proses gitu ya. Contoh sederhana, jangankan teknologi ya seperti yang dikuasai Amerika dan Cina sekarang yang sedang leading kayak gitu. K-pop menjadi sesuatu yang sangat di seluruh dunia, terutama juga di Indonesia yang kita amati, itu bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba, Pak. Jadi dari 20 tahun yang lalu tuh mereka udah menganalisa gitu ya. Kenapa Walt Disney kayak gitu ya, industri hiburan itu keuntungannya jauh lebih besar daripada Samsung kayak gitu, daripada industri-industri teknologi yang lain-lain. Nah, dari sana Korea tuh melihat bahwa mereka harus menguatkan budaya Korea, baik itu nyanyian, tarian dan lain-lain, drama, kemudian itu yang mereka ekspor. Nah, sekarang Indonesia itu tuh sebenarnya konsumen drakor, K-pop dan lain-lain gitu. Dan itu sesuatu yang mereka rencanakan dari jauh-jauh hari kayak gitu. Nah, sekarang mereka udah memetik hasil. Kalau zaman kita, Pak, saya 40-an yang umur sekarang, tahunnya Jepang dulu, Pak. Jadi yang keren itu anime Jepang, kayak gitu, ini Jepang, teknologi Jepang. Sekarang anak-anak mungkin sedikit yang lebih suka Jepang ketimbang Korea. Dominan orang suka Korea, gitu. Nah, apalagi teknologi, gitu. Nah, kalau tentang teknologi, salah satu negara yang tanda kutip belum negara maju ya, maksudnya itu negaranya juga aut-autan kayak kita gitu, yang kuat di teknologi itu India harusnya yang kita contoh gitu. Dia benar-benar dengan berbagai problem mereka miriplah sama Indonesia, kemiskinan, jumlah penduduk banyak dan lain-lain, tapi mereka konsistensi mereka, planning mereka dan bagaimana mereka mencapai tahap demi tahap tadi, sehingga sekarang jangan heran CEO-nya Google orang India, gitu ya. Banyak perusahaan startup besar di Silicon Valley itu orang India, dan itu juga bukan sesuatu yang tiba-tiba ada, gitu, Pak. Jadi kalau kita punya impian bagaimana Indonesia bisa bangkit dari teknologi, infrastruktur dan lain-lain, yaitu suatu hal yang harus dilakukan, kayak gitu. Tapi harus terencana dari sekarang. Yang ini, mohon maaf, saya belum begitu melihat, gitu ya, karena kita kayaknya Indonesia ini sibuk ribut ini ribut sama sini, buzzer ribut sama yang sebelah sana seperti yang disampaikan Pak Sudrajat tadi gitu, itu benar-benar menghabiskan energi bangsa kita sebenarnya gitu, Pak. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang adalah sesuatu yang telah ada, teknologi yang ada baik di Cina, di Amerika gitu ya. Kita jangan apa ya, pokoknya Cina enggak deh gitu. Teknologi mereka bagus, kita harus adopsi gitu. Kalau IoT Cina juga yang kuat dan mereka bikinnya murah gitu, Pak. Indonesia ini nggak sabar dalam riset, Pak, gitu ya, nggak sabar dalam riset. Padahal mereka bisa kuat kayak gitu tuh mereka udah habis habis modalnya udah banyak gitu, duitnya habis, waktunya habis. Kalau di Indonesia kan kita baru riset sebentar, kok jadi mahal sekali tuh bikin itu saja kayak gitu kan? Ya kan skalanya belum skala industri. Nah, dan yang bisa kita lakukan yang cukup realistis sekarang itu kita gunakan. Semasa saya beli HP gitu ya. Oke, mau beli HP Amerika iPhone boleh, HP Cina boleh. Tapi saya gunakan untuk apa? Untuk bisnis saya. Saya punya ide nih, bisnis harus saya buat kayak gini gitu. Itu yang bisa kita lakukan, salah satu langkah paling dekat kalau menurut saya, Pak. Nah, kalau yang kita mau juga maksudnya itu kemandirian dari sisi teknologi gitu ya. Sebenarnya orang-orang Indonesia itu potensinya besar, Pak. Bagus. Coba kalau lihat kita Olimpiade Matematika, Olimpiade Fisika, Olimpiade Kimia, sering orang Indonesia menang. Cuma masalahnya setelah itu bagaimana kalau orang itu orang-orang seperti itu mereka rangkul, mereka jadikan ilmuwan untuk kemajuan, mereka danai, dan kemudian itulah yang menghasilkan sesuatu yang sangat besar dampaknya. Kalau di kita enggak gitu, cukup udah aku juara Olimpiade internasional tahun sekian gitu, udah selesai kayak gitu, Pak. Mungkin gitu tanggapan saya, Pak ya. Mudah-mudahan ini bagian dari ini ya, kita sadar, kita tinggal lebih baik sadar, Pak, kita tinggal ketimbang nggak sadar sama sekali dan kita nggak sempat ngejar gitu, Pak. Gitu mungkin dari pandangan saya, Pak. Ya, terima kasih Pak David. Ya, sama-sama. Pak Sudrajat, insight-nya. Mbak Indri, silakan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Sangat menarik dan selalu tidak ada habis-habisnya ide maupun pemaparan mengenai disruption di masa-masa saat ini. Tapi kiranya waktu sudah mencapai ke pembahasan sampai dengan 2 jam.
Kita akan menutup webinar ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para narasumber, Bapak Dubes Sudrajat, Pak David Handrianto, maupun Pak David, yang kami juga baru berkenalan bersilaturahmi malam ini. Begitu juga rekan-rekan dari FC dan dari audiens yang tidak dapat kita sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas kedatangannya. Masa disrupsi nampaknya merupakan suatu tekanan yang intens, tapi mudah-mudahan ada banyak lesson learn yang bisa kita pelajari melalui pembahasan malam ini, di mana sebetulnya kreativitas itu adalah basic dari sifat-sifat manusia. Manusia itu akan selalu kreatif, selalu bisa survive, bahkan dia akan terus bisa mempertahankan keberadaannya melalui cara-cara yang terbaik dan melalui kolaborasi. Demikian kami akhiri Zoom webinar ini. Tapi untuk para audiens, tetap kami sediakan waktu untuk bersilaturahmi setelah ini. Kami tutup Zoom ini dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan saya tutup, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.